Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas bab turunan ya. Nah, ini salah satu 7 bab yang paling sering keluar di UTBK. Dan ini menjadi primadona nih. Bab turunan itu akan selalu ada di UTBK ya. Oke, kakak langsung aja ya ke soal yang pertama. Soal nomor 1 UTBK 2021 tahun lalu. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan 2 per 3fx ditambah x pangkat 3. Ingat ya, untuk menurunkan suatu fungsi nggak boleh bentuknya pecahan ya. Jadi kakak tulis gx-nya itu sama dengan 2 buka kurung 3fx ditambah dengan x pangkatnya min 3 ya. Kalau ada pangkat di bawah dikeatasin jadinya min 3 ya. Nah, ini cara menurunkannya. G aksen X itu sama dengan pangkatnya dikali sama koefisien. Berarti min 3 dikali dengan 2 itu min 6 buka kurung 3fx ditambah dengan x pangkatnya berkurang 1. Kalau min 3 dikurang 1 jadi min 4. Nah, ini harus dikali dengan turunan dalamnya lagi nih. Turunan dari 3fx ditambah x. Ayo, turunannya itu sama dengan 3f aksen x ditambah dengan 1. Turunan x itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan yang ditanya g aksen 0 ya. Ya udah tinggal diganti aja nilai x itu sama dengan 0. G aksen 0 sama dengan min 6 buka kurung 3f0 ditambah dengan 0 pangkat min 4 dikali dengan 3f aksen 0 ditambah 1 ya. Maka G aksen 0 nya itu sama dengan min 6 buka kurung 3f0. Ini f0 nya udah ada ya, nilainya 1/3. Jadi 3 dikali dengan 1/3 ditambah 0 pangkat min 4 dikali dengan 3 f aksen 0 nya juga udah ada nih, nilainya 1/3 ditambah 1. Oh ya, ini kurung aja ya. Ini juga dikurung, ini dikurung nih. Nah, ini jadi G aksen 0 nya itu sama dengan min 6. Ini coret nih, coret 1 tambah 0 itu 1 pangkat min 4 dikali dengan nih coret juga, coret 1 tambah 1 nilainya 2. Jadi G aksen 0 nya itu sama dengan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. 1 dikali min 6 itu min 6 dikali dengan 2 jawabannya min 12. Yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 2 UTBK tahun lalu. Diberikan fungsi f dan g jika hx sama dengan 2fx dikali dengan sin gx dan g v/2 nya sama dengan v/2, maka h aksen v/2 dibagi dengan f aksen v/2 nilainya berapa? Kakak tulis hx nya ya, di sini hx sama dengan 2fx dikali dengan sin gx. Di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama 2fx, sedangkan persamaan yang kedua itu sin gx. Kakak misalkan u aja ya. Maka u-nya itu sama dengan 2fx dan kita harus mencari nilai u aksennya. U aksen sama dengan turunan dari 2fx itu 2f aksen x. Sedangkan v-nya itu sama dengan sin gx. Turunannya v aksen sama dengan turunan dari dalamnya ini dulu ya. Gx itu turunannya apa? G aksen x. Sedangkan turunan sin itu cos gx ya. Nah, untuk mencari h aksen x, maka rumusnya u aksen v ditambah u v aksen. Ya, ini tinggal kita masukin aja. U aksennya itu 2f aksen x dikali dengan v, v-nya itu sin gx ya, ditambah u-nya itu 2fx dikali dengan v aksennya. V aksennya itu g aksen x dikali dengan cos gx. Nah, ini kan yang ditanya itu h aksen v/2 ya, dan v aksen v/2. Berarti nilai x itu sama dengan v/2. Ini kakak tulis h aksen v/2 itu sama dengan 2 f aksen v/2
dikali dengan sin buka kurung G, X-nya ganti sama V per 2 ditambah dengan 2F V per 2 dikali dengan G aksen V per 2 dikali dengan cos buka kurung G V per 2 ya. Ini kakak tulisnya di sini aja ya. Di sini jadi H aksen V per 2 sama dengan 2F aksen V per 2 dikali dengan sin. Oh iya, G V per 2 itu sama dengan V per 2 ya. Jadi ini kakak tulisnya V per 2 aja nih. Jadi yang ini itu sama dengan V per 2 ditambah 2F V per 2 dikali dengan G aksen V per 2. Oh ya, ini juga ini sama dengan V per 2. Jadi kakak tulisnya cos V per 2. Sedangkan V per 2 ini kan sama dengan 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi 0 dikali dengan sampai 2 ini itu nilainya 0 ya. Nah, berarti ini kakak tulis H aksen V per 2 sama dengan 2 F aksen V per 2. V per 2 itu adalah 90 derajat. Ini 90 derajat. Sedangkan sin 90 derajat itu nilainya 1. Berarti ini dikali dengan 1. F aksen V per 2 nya pindahin ke bawah, jadi H aksen V per 2 dibagi dengan F aksen V per 2 nilainya sama dengan ini 2 banding 1. Jadi jawabannya sama dengan 2 yang C. Soal selanjutnya nomor 3 UTBK 2020. Jika Fx sama dengan 6 per 2x tambah 2 pangkat 2, Fa ditambah 2F aksen A itu nilainya 0. Maka A-3 nya berapa ya? Biasain untuk menurunkan suatu fungsi nggak boleh pecahan kayak gini nih ya. Jadi kakak tulis Fx sama dengan 6 buka kurung 2x ditambah 2 pangkat min 2. Ingat ya, kalau dikatasin pangkatnya harus min. Maka F aksen X nya sama dengan min 2 dikali dengan 6. Hasilnya min 12. Kita tinggal tulis dalamnya 2x tambah 2 pangkatnya berkurang 1. Min 2 dikurang 1 itu min 3 dikali dengan turunan yang dalamnya. Turunan dalamnya apa nih? 2x 2. Kalau 2 itu turunannya 0 ya. Berarti ini 2. F aksen X nya sama dengan min 12 dikali 2 min 24 ya. Oh iya, ini kan pangkatnya negatif, kita balikin lagi ya. Ini jadinya per 2x ditambah 2 pangkat 3. Di sini yang diketahui persamaannya adalah Fa ditambah 2F aksen A itu nilainya 0 ya. Ini kita tinggal ganti X-nya sama A ya. Kesini aja deh, X-nya ganti sama A. Berarti 6 per buka kurung 2A ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 buka kurung F aksen A, ganti nilai X-nya sama A. Berarti ini min 24 dibagi dengan 2A ditambah 2 pangkat 3, nilainya sama dengan 0 ya. Ini 6 per 2A ditambah 2 pangkat 2. 2 dikali min 24 itu min 48 dibagi dengan 2A ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 0 ya. Ini kakak pindahin ke sini. Jadi 6 dibagi 2A ditambah 2 pangkatnya 2 sama dengan min 48 pindah ke kanan. Jadi 48 per 2A ditambah 2 pangkat 3. Nah, ini kita tinggal coret-coret aja. 48 dibagi 6 itu 8. Ini pangkatnya 2 ya, sedangkan ini pangkatnya 3. Jadi ini kakak bisa coret. Ini coret, tinggal tersisa 1. Ini coret nih, tinggal tersisa 2A ditambah 2. Jadi di sini 1 per 1 sama dengan 8 per 2A ditambah 2 kali silang, berarti 2A ditambah 2 nya sama dengan 8. 2A sama dengan 6, nilai A nya sama dengan 6 dibagi 2 3. Yang ditanya itu adalah A dikurang 3. A nya 3 dikurang 3, jawabannya 0. Jadi yang C ya. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sini ada gambar ya, fungsi grafik.
Terus jika Hx sama dengan FOFX, maka H aksen nolnya adalah, kakak tulis di sini Hx-nya sama dengan FOFX. Definisi FOF itu artinya F buka kurung Fx ya. Maka kita harus mencari nilai H aksennya nih. H aksen X-nya turunan dari F itu F aksen, tulis lagi Fx-nya. Turunan dari Fx itu sama dengan F aksen X, lalu turunan dari X. Turunan X itu 1 ya, gitu. Cuma kakak nggak tulis 1 di sini. Nah, karena yang ditanya H aksen 0 sama dengan F aksen, F buka kurung, X-nya ganti sama 0, dikali dengan F aksen 0. Nah, berarti kita harus mencari data F aksen 0 dan F0, dapatnya dari gambar ya. Di sini kakak lihat dari gambar, karena F aksen X itu sama dengan gradien atau kemiringan ya. Berarti nanti untuk mencari F aksen 0, kamu harus mencari garis atau kemiringan yang melalui titik X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti di sini ya, ini min 2 nih. Nah, kakak tebelin aja deh garisnya. Ini segitiganya ya, garis miringnya itu harus melalui titik X-nya 0 dan Y-nya min 2 ya. Nah, di sini kakak misalkan ini beta, berarti F aksen 0-nya itu sama dengan tangen beta. Tangen beta itu rumusnya Y dibagi dengan X. Y-nya itu sama dengan 6 ya, dari sini ke sini itu sama dengan 6. Sedangkan nilai X-nya dari sini ke sini ya, itu 2. Jadi F aksen 0-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita harus mencari F0. Kalau F0 itu ya X-nya 0. X-nya 0 ya, ini X-nya 0, berarti nilai Y-nya sama dengan min 2. Ini nilainya min 2 ya. Untuk mendapatkan H aksen 0 sama dengan F aksen buka kurung F0-nya itu min 2 dikali dengan F aksen 0. F aksen 0 itu sama dengan 3. Berarti kita harus mencari nilai F aksen min 2-nya lagi tuh. Nah, berarti nanti nilai X-nya min 2. Coba kamu lihat yang nilai X-nya min 2. Ini ya, ini min 2 di sini. Y-nya sama dengan min 2 ya. Nih di sini ya. Nih kan di sini Y-nya min 2. Lalu kakak akan mentebalkan garis miring yang melalui titik min 2, min 2. Inilah segitiganya ya. Garis miringnya itu melalui titik min 2, min 2. Nah, di sini kakak misalkan sudutnya itu gamma ya. Ini gamma. Untuk mendapatkan F aksen min 2 sama dengan tangen gamma. Tangen gamma rumusnya Y dibagi dengan X. Berarti F aksen min 2-nya itu sama dengan Y-nya itu min 4 ya. Ini kan dari sini ke sini itu min 4 ya. Berarti ini min 4 dibagi dengan X. X-nya itu sama dengan 2. Min 4 dibagi 2 itu min 2. Oh ya, kalian juga harus ingat ya, kalau ada garis yang miringnya seperti ini, maka nanti nilai M-nya sama dengan negatif. Kalau ada garis yang cenderung jatuhnya ke kanan, berarti nilai M-nya itu sama dengan positif. Makanya ya, di sini F aksen min 2, karena gambar garisnya itu lebih cenderung jatuhnya ke kiri, maka nilai F aksen min 2-nya itu minus 2 ya. Ya udah, kita tinggal masukin aja nih, F aksen min 2-nya itu sama dengan min 2 dikali dengan 3, jawabannya min 6 ya, yang A. Soal selanjutnya, nomor 5, sama dengan soal sebelumnya ya. Di sini ada Hx sama dengan 1 ditambah Fx pangkat 3. Maka H aksen 2-nya adalah, kakak tulis Hx-nya sama dengan 1 ditambah Fx pangkat 3. H aksen X-nya itu sama dengan 1 itu turunannya nggak ada. Fx pangkat 3 itu 3 turun ke bawah, jadi ini 3. Fx pangkatnya berkurang 1, 3 dikurang 1, 2 ya. Kakak tulisnya di sini aja deh ya. Ini 2 dikali dengan turunan Fx-nya, F aksen X. Sebenarnya harus turunin X-nya ya, karena turunan X itu 1, nggak usah ditulis di sini. Yang ditanya itu H aksen 2 sama dengan 3F kuadrat 2 dikali dengan F aksen 2 ya. Untuk mendapatkan data-data F aksen 2 dan F2 itu dapatnya dari gambar ya. Kita cari F2 dulu deh.
Ketika X-nya 2, X-nya 2 deh. Ini X-nya 2 kan? X-nya 2, nilai Y-nya itu 1 ya. Ini 1 nih di sini. Berarti ini 1. Terus untuk mendapatkan f aksen 2 itu sama dengan kamu harus mencari kemiringan atau garis miring yang melalui titik 2, kita lihat dulu deh. Ini 2, berapa? X-nya 2, di sini Y-nya 1 ya. Nih 1. Berarti harus melalui titik 2,1. Kakak akan mentebalkan garis miringnya dan kita buat segitiga. Nah, ini segitiganya ya, yang warna ungu, garis miringnya melalui titik 2,1. Nah, untuk mendapatkan f aksen 2, kita misalkan ini alfa, maka f aksen 2 itu sama dengan tangen alfa yang rumusnya Y dibagi X. Nanti hasilnya itu harus positif ya, karena kemiringannya itu seperti ini. Kalau jatuhnya ke kanan, maka nilai M itu sama dengan positif. Y-nya itu sama dengan dari sini ke sini 2, ini 2, dibagi dengan X. Dari 0 ke 4 itu 4 ya. Berarti f aksen 2-nya itu sama dengan setengah. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih, H aksen 2 itu sama dengan 3 dikali F2-nya itu 1 dikuadratkan dikali dengan F aksen 2, nilainya setengah. Jadi jawabannya 3/2 yang C. Soal selanjutnya, nomor 6 SBMPTN 2019. Jika fx sama dengan x kuadrat min 2 pangkat 3 dan f aksen A-nya sama dengan 24A dengan A lebih besar daripada 0, maka 2A kuadrat min A adalah fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 2 pangkat 3. Maka f aksen x-nya sama dengan 3 turun ke bawah, tulis ulang lagi, pangkatnya berkurang 1, ini jadi 2 dikali turunan dalamnya. X kuadrat itu turunannya 2x. Kalau 2 nggak ada turunannya ya. Nah, berarti f aksen x-nya itu sama dengan 3 dikali 2x itu 6x, buka kurung x kuadrat min 2 pangkat 2. Di sini kalau x-nya kita ganti dengan A sama dengan 6A buka kurung A kuadrat min 2 pangkat 2 sama dengan 24A ya. Kita bisa coret 24A dibagi dengan 6A itu sama dengan 4, A kuadrat dikurang 2, terus nih pangkat 2 sama dengan 4. Untuk menghilangkan kuadrat berarti kita akarin sebelah kanannya. A kuadrat min 2 akar dari 4, kita ambil yang positifnya aja ya, 2. Jadi A kuadrat sama dengan 2, ini min 2 pindah ke kanan plus 2, jadi 2 ditambah 2. A kuadratnya sama dengan 4, nilai A nya sama dengan positif negatif 2, tapi yang kita ambil A nya itu 2. Nah, yang ditanya itu 2A kuadrat minus A. 2 buka kurung 2 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat 4 kali 2 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang C ya. Soal selanjutnya, soal terakhir SBMPTN 2019. Jika fx sama dengan x min a kuadrat per 2x dengan a lebih besar dari 0 dan f aksen a kuadrat sama dengan 0, maka nilai a nya berapa? Kakak tulis di sini fx nya sama dengan, oh ya, x min a kalau dikuadratkan jadinya x kuadrat min 2ax ditambah a kuadrat dibagi dengan 2x. Ini kakak bisa langsung bagi masing-masing ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat dibagi dengan x. Ini kan x ya. Ini ada 1/2 nih, 1/2x. X dibagi x habis, 2 dibagi 2 itu juga habis, jadi tersisa min a. Lalu ini a kuadrat dibagi 2 itu a kuadrat per 2. Nah, x nya pindahin ke atas, jadi x pangkat min 1. F aksen x nya sama dengan setengah x turunannya itu setengah. Kalau min a konstanta turunannya itu 0, sedangkan a kuadrat per 2 x pangkat min 1 dikali dengan a kuadrat per 2 itu min a kuadrat per 2, sedangkan x pangkat min 1 nih pangkatnya berkurang 1, x pangkat min 2. Jadi kakak bisa tulis f aksen x sama dengan setengah dikurang a kuadrat per 2 1 per x kuadrat. Lalu kita ganti nilai x itu dengan a kuadrat.
F aksen A kuadrat sama dengan setengah dikurang A kuadrat per 2 dikali dengan 1 per X ganti sama A kuadrat, terus ada kuadrat lagi sama dengan 0. Maka setengah ini min A kuadrat per 2, 1 per A kuadrat pindahin ke kanan, jadi ini sama dengan A kuadrat per 2 dikali dengan 1 per A pangkat 4. Ini kita bisa coret ya, ini kan ada A kuadrat, sedangkan ini A pangkat 4. Coret, ini tersisa A pangkat 2. Ini sama dengan setengah, sama dengan setengah. Di sini masih ada A kuadrat ya. Ini bisa dicoret lagi nih, ini coret, hasilnya 1. Jadi ternyata nilai A kuadratnya sama dengan 1 dan A-nya ambil yang positif. Sebenarnya positif negatif 1. Kita ambil yang positif 1. Jadi jawabannya A sama dengan 1, yang C. Selesai soal turunan yang kakak bahas. Nanti insya Allah ada kelanjutannya, turunan yang kedua. Insya Allah kalian itu bisa masuk PTN yang diimpikan. Kalian itu bisa pelajari soal-soal yang kakak upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.